Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel gue. Dan pada video kali ini, gue bakal bahas soal perusahaan yang IPO-nya akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan oleh banyak investor saham. Penyebabnya sih karena perusahaan ini berani melakukan IPO di saat kondisi ketidakpastian usaha, seperti adanya ancaman resesi global dan laba perusahaan yang masih negatif. Lalu, apakah perusahaan mampu untuk terus tumbuh secara berkelanjutan? Tapi sebelumnya nih, gue mau disclaimer dulu. Gue gak bermaksud untuk memberikan rekomendasi beli atau jual atas saham ini. Dan tujuan gue bikin channel ini hanya untuk edukasi aja nih ke teman-teman yang belum mulai investasi. Dan gue punya visi untuk mengedukasi seluruh warga Indonesia agar melek investasi. Karena gue percaya mindset kaya bukan karena menabung, melainkan investasi di setiap perusahaan yang dikelola secara baik dan mampu tumbuh berkelanjutan. So, let's go, mari kita pelajari. Umumnya nih, perusahaan akan memoles kinerja perusahaan sebelum IPO. Tujuannya ya selain memberikan kesan baik di mata investor, terutama untuk menambah modal usaha yang bisa dipakai untuk kegiatan bisnis seperti membeli teknologi baru, ekspansi bisnis, atau membayar hutang agar perusahaan bisa tumbuh berkelanjutan. 1. Profil perusahaan. Nah, perusahaan yang mau gue bahas kali ini adalah perusahaan dengan kode saham beli. Dan lo pasti pernah denger kan tentang perusahaan blibli.com, yaitu e-commerce jual beli elektronik. Kedua, tiket.com, yaitu aplikasi jual beli tiket perjalanan, atau Range Market, yaitu supermarket buat beli kebutuhan sehari-hari. Nah, bayangin, apa jadinya kalau ketiga perusahaan itu disatuin dan terhubung satu sama lain? Jadilah toko virtual dan toko fisik yang saling terhubung. Misalnya nih, lo mutusin buat beli iPhone dari blibli.com. Terus lo ke Range Market buat belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, sekalian aja lo ambil iPhone lo di situ. Dan pastinya karyawan Range Market pun bakal ngenalin lo. Dan hal ini bisa terjadi karena sistem toko online dan toko offline udah terhubung. Dan strategi ini dikenal juga dengan strategi marketing omnichannel. 2. Strategi marketing. Terus, apa sih omnichannel itu? Nah, menurut definisi, omnichannel merupakan strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi di berbagai saluran media komunikasi yang digunakan pelanggan. Misalkan pemilik toko membuat akun bisnis yang berisi foto-foto produk smartphone yang dijual di tokonya. Selanjutnya, ada customer mengunjungi akun pemilik toko tersebut. Nah, pelanggan melihat smartphone yang menarik di akun tersebut, namun di postingan tersebut hanya ada sedikit informasi mengenai smartphone yang diinginkannya. Nah, dengan menerapkan omnichannel, pelanggan bisa langsung membuka website toko online dan melihat secara detail produk smartphone yang diimpikannya, termasuk stok yang ada pada toko tersebut. Setelah merasa cocok dengan spesifikasi barang dan harganya, pelanggan mulai melakukan transaksi pembelian di toko offline. Nah, sehingga dengan aplikasi omnichannel, pelanggan bisa dipermudah untuk mengetahui berbagai informasi tentang produk yang diinginkan dari satu channel ke channel yang lain. Lalu, apa sih keuntungannya bagi penjual? Nah, bagi pemilik toko online, adanya omnichannel ini dapat membuat pebisnis langsung mengetahui produk apa yang akan dibeli oleh pelanggannya. Pemilik toko juga bisa mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pembeli sebelum mengunjungi toko offline dan memutuskan untuk membeli. Dalam hal ini nih, omnichannel dapat mengumpulkan data pelanggan kepada pemilik toko. Gak hanya itu, omnichannel mampu mengintegrasikan layanan komunikasi dalam satu platform. Jadi, jika ada pertanyaan atau keluhan dari pelanggan yang masuk, bisa direspons dengan cepat tanpa harus repot membuka seluruh aplikasi akun bisnis. 3. Pendapatan.
Lalu dari mana aja sih perusahaan memperoleh pendapatannya? Nah, Blibli dan Tiket.com sama-sama mengandalkan banyaknya transaksi penjualan tiket plus promosi sebagai strategi peningkatan pendapatan usahanya. Namun, tentunya di tengah isu resesi dan penanganan COVID-19, ada sedikit kekhawatiran apakah daya beli masyarakat, terutama pada barang-barang elektronik, masih tinggi, atau masyarakat masih enggan untuk traveling gara-gara pembatasan perjalanan. Sebagian faktor-faktor tersebut berada di luar kendali perusahaan. Eits, jangan khawatir dulu. Selain sumber pendapatan tersebut, Beli juga punya range market yang utamanya menjual makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kalau kita lihat per 31 Desember 2021, sudah banyak sekitar 70 gerai yang sebagian besar tersebar di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. 4. Penggunaan dana hasil IPO. Beli menggunakan sekitar 17 miliar lembar saham dengan target perolehan dana sekitar 8 triliun rupiah. Dan Beli berencana menggunakan dana hasil IPO untuk bayar hutang ke BCA dan BTPN senilai 5,5 triliun dan sisanya untuk ekspansi bisnis. Oh iya, kalau nggak salah, dulu pernah ada juga startup yang IPO. Kita jadi ingat nama-nama besar seperti Buka dan Gotoh yang sahamnya cukup mahal pada saat penawaran, namun perlahan turun setelah IPO. Dan apakah Beli akan bernasib sama? Kalau kita perhatiin nih, Buka dan Gotoh masalahnya ada di hutang mereka yang sudah terlalu besar saat start awal. Jadinya, mereka perlu waktu lebih lama untuk menggenerate laba. Ya, Beli nggak bisa dikatakan lebih baik, tapi paling tidak rasio hutangnya terhadap modal bisa dibilang masih wajar. Karena hutang yang dipakai adalah hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang artinya penggunaan hutang adalah untuk nutupin operasional usaha yang sebenarnya masih sehat dilihat dari sisi laporan keuangan perusahaan. 5. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Sayangnya nih, sampai sekarang laba dari Beli masih menunjukkan angka negatif, walaupun ada kecenderungan menuju ke arah positif. Kenapa sih investor harus peduli dengan laba negatif ini? Ya, karena berdasarkan aturan pemerintah, perusahaan hanya boleh memberikan dividen hanya jika perusahaan memiliki laba positif. Padahal, dividen salah satu faktor yang penting buat investor yang berinvestasi untuk jangka panjang. 6. Pemilik Beli. Nah, mayoritas saham Beli dimiliki oleh PT Global Investama Andalan yang terafiliasi dengan pemilik PT Djarum. Dan tentunya, hal ini bukan faktor utama yang menjamin perusahaan akan terus tumbuh. Tapi, paling tidak, kita bisa berharap perusahaan akan dikelola oleh manajemen yang berpengalaman. Dan bukan tidak mungkin, supply chain perusahaan juga akan bisa diintegrasikan. Nah, gue rasa itu dulu 6 hal yang menarik tentang IPO perusahaan Beli. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi sih yang masih bisa kita bahas. Dan kalau lo pada tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang saham ini, kita bisa bahas bareng pada kolom komentar. Dan nantikan pembahasan saham lain di video selanjutnya. Semoga jadi makin paham dan sukses selalu.